pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan atau mengenang wafatnya almarhum Bapak Budi Handoyo yang ke-3 tahun. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, belum menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, pembawaan doa ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga di saat 3 tahun ini kita mengenang jasa pengabdian beliau di tengah-tengah keluarga, di masyarakat maupun dimanapun juga, untuk kita teladani. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa peringatan 3 tahun almarhum Bapak Budi Handoyo. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk membantu arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terakhir di alam berbahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, istrinya, putra-putrinya, maupun siapapun yang pernah mengenal beliau, untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kebahagiaan, dan kedamaian. Marilah dengan penuh khusyuk kita bawakan doa peringatan ini dengan membaca sutra. Namun sebelumnya marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan di altar arwah almarhum. Kita menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali ke arah altar. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 3, pujian air suci. Halaman 3, pujian air suci. Yang ceceng sang kenceng singkong padang liren paceng depannya ditancapkan dengan foto. Silakan duduk. Dibuka halaman 4, mantra welas asik tapeju. Halaman 4. Namo Sivang Jayintasa Amitabho. Namo Sivang Jayintasa Amitabho. Namo Sivang Jayintasa Amitabho.
Thiên Phật Sa Nam Mô Tát Bế Quan Sa Yên Phật Sa Nam Mô A La Ta Na Ta La Ye Ye Nam Mô A Di Phật La Che Ti Sa Phật La Ye Bố Ti Sa Tô Phổ Ye Mô Sa Tô Phổ Ye Mô Cha Lu Ni Cha Ye Om Sa Phật La Phật Ye Su Na Na Ta Se Nam Mô Chi Chi Ri To Ye Ma Ta Li Ye Mô Lu Che Ti Sa Phật La Ni To Mô Nam Mô Na La Thi Cha Thi Li Mô Ho Bồ Tát Sa Mi Ta Bồ A Ta Ta Su Phật A Sa Di Ta Bồ Sa Ta Nam Mô Bồ Sa Ta Nam Mô Bồ Che Bồ Phá Ta 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 Cha Ta Om A Bồ Lô Chi Lô Cha Ti Cha Lô Ti Ni Si Li Mô Bồ Ti Sa Ta Sa Bồ Sa Bồ Mô La Mô Ti Ni To Ye Chi Lu Che Ma Tu Lu Pa Sa Ye Ti Mô Pa Sa Ye Ti To La Ti Ta Ye Ta Cha Ta Om Solo Bola Solo Sa Bo Nam Mô Solo Phật Ye Ta Ye Ta Cha Ta Om Solo Bola Solo Sa Bo Nam Mô Solo Phật Ye Ta Cha Ta Om Solo Bola Solo Sa Bo Om Ye Na Sampo Wa Che Lai Hong Om Ye Na Sampo Wa Che Lai Hong Om Ye Na Sampo Wa Che Lai Hong 62 63 64 kita baca bahasa Indonesianya 62 bersama-sama naskah Mahaprasetya Bodhisattva Amitabha. Kita baca bersama. Para Buddha di 10 penjuru di tingkah masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum langit di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap pada kebajikan yang terkumpul dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lagi di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru 3 masa. Semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Maha Prasnya Paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau Budi Handoyo, almarhum Bapak Budi Handoyo. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini
dilimpahkan untuk almarhum Bapak Budi Handoyo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tingkah gereja almarhum, bebas dari penderitaan, kembali di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tamplah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 Maikra Suci ke-18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam adalah melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin telah di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisatwa akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samnya Sambodhi. 55 dan 56. 55, 56. Kita bawakan pujian kepada Buddha Amitabha apabila almarhum Bapak Budi saat ini belum telah di alam surga Sukawati. Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput dan menempatkan beliau di alam surga sucinya. Mohon berdiri. 5556. Amitabha Silakan duduk, bukunya ditutup, masih di bawah, ditaruh di depan dada. Marilah di saat kita mengenang memperingati 3 tahun wafatnya almarhum Bapak Budi Handoyo, kembali kita dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya almarhum belum menempati alam surga bahagia surga Sukawati maupun mencapai pembebasan nirwana, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Kita akan bersama-sama nempok, memuji, memuliakan, mengagungkan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Amitabha Buddha, dan untuk putra-putrinya untuk mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan doa-doa yang lain. Kita bawakan nempok dengan penuh penghayatan.
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bersama-sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di alam surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Sabi sata bawantus witata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati tuan rumah Ibu Budi dan juga segenap putra putri dan tamu undangan yang hadir dalam pelaksanaan doa 3 tahun wafatnya almarhum Bapak Budi Handoyo. Seolah-olah sudah menjadi hal yang wajib bagi umat Buddha ada hari-hari atau perhitungan-perhitungan tertentu yang dipakai untuk mengirim doa. Di dalam bahasa agama Buddha itu sering dikatakan pelimpahan jasa, ya. Namun bahasa yang paling mudah dan umum itu kirim doa, ya. Di samping kirim doa dengan membaca doa suci atau sutra atau khotbah-khotbah Sang Buddha, namun juga secara tradisi juga mengirim beberapa aneka macam saji-sajian makanan yang sangat lengkap sekali. Apabila kita semua manusia wajar
ya semasa hidup disajikan makanan selengkap ini, pasti akan muncul perasaan bahagia bagi mereka yang belum kencing manis, ya. Tapi bagi yang sudah kencing manis, ya, seperti saya itu sudah suruh mengurangi makan, itu justru dikuti. Itu kalau bisa dikuti di tempat tinggal Pak Biku itu jangan ada makanan, saya bilang gitu. Kalau masih muda senang saja dikuasai makan sana sini nanti. Tapi kalau sudah usia itu malah membuat penderitaan. Jangan-jangan kita tergoda oleh makanan-makanan yang disajikan itu. Sebab kita itu tidak gampang ya menolak godaan yang sudah di depan mata itu. Nah, kalau belum bisa, alangkah bahagianya kita disiapkan makanan-makanan. Mungkin bisa juga lebih lengkap ketika beliau hidup, ya bisa juga saji-sajian makanan ini. Sebagai anak yang berbakti, orang yang pernah mengenal beliau, pernah berhutang budi beliau, ekspresi ya untuk menunjukkan bakti dan balas budi itu pada hari ini dikirimlah doa dan juga disajikan makanan-makanan yang lengkap sekali. Ternyata kematian tidak memisahkan kita dengan yang meninggal secara emosional. Secara batiniah kita tetap memelihara ikatan ya, perasaan dengan suami yang telah meninggal, dengan papa atau orang tua yang telah meninggal. Dibuktikan dengan di depan foto beliau disajikan aneka macam makanan. Ada beberapa, baru saja saya melihat istrinya itu baru saja meninggal ya. Kemudian si suaminya itu di depan foto yang meninggal itu disajikan makanan, salah satunya pisang. Kebanyakan setelah disajikan makanan, pisang itu kan diambil utuh ya, satu piring ya dibawa keluar, tidak ditaruh di altar lagi. Tapi itu beda itu. Jadi di situ tuh saya lihat itu pisang itu diperodoli satu persatu, masih tetap di altar istrinya. Ya, terus saya tanya, loh kenapa biasanya itu makanan itu langsung diambil semua, ini kok diperodoli satu persatu itu? Ya bisa, saya itu masih ingat ketika istri saya masih hidup itu makan bersama. Jadi seolah-olah foto tadi ya keberadaan istrinya, makannya juga masih satu bersama-sama. Ya, itu ada seperti itu untuk selalu memelihara ikatan emosional dan istrinya yang telah meninggal, kita makan bersama. Saya juga pernah mendengar salah satu cerita ya, pas dikasih persajian seperti ini, ada nasi, ada kue-kue dan sebagainya, kemudian dia mengatakan yuk kita makan bersama, ambil nasi putih ya dimakan, bukan makan yang lain. Kenapa yang diambil kok nasi putih, padahal ada yang lain yang lebih enak. Putih di sini sebagai simbol saya prihatin ditinggal kamu, putih ya, keprihatinan berkabung. Maka di kalangan masyarakat Cina pun kalau di saat ada perkabungan itu kan pakai baju putih-putih, itu sebagai simbol berkabung. Demikian pula masih perkabungan itu terpelihara terus ya, itu dengan makan bersama-sama nasi putih. Membawakan doa kematian bukan saja di kalangan umat Buddha. Saya juga sering mendengar di tempat lain, di agama lain. Ada sebuah cerita saya pernah mendengar bahwa di malam Jumat ya, Kamis sore itu ada arwah-arwah leluhur yang tadi keluarganya itu datang untuk menunggu doa anaknya yang ditinggal itu, mengirim doa, membaca ada beberapa kitab tertentu, kemudian dilimpahkan bahasa Jawanya untuk leluhur yang meninggal. Ini bagi anak-anak yang tahu budi, tahu membalas budi kepada orang tuanya. Ingat di saat malam tertentu atau di saat hari Jumat itu mengirim doanya untuk orang tua yang telah meninggal atau keluarganya yang telah meninggal, yang tahu ya. Karena arwah itu tidak dalam bentuk wujud fisik ya, banyak yang nggak tahu. Tapi tidaknya pengetahuan itu diperoleh dari para bijaksana, para suci, bahwa di hari-hari tertentu pun keluarga-keluarga yang telah meninggal hadir di tengah-tengah kita untuk menunggu doa. Dalam agama Buddha menunggu pelimpahan jasa dari leluhurnya, karena memang di alam sana ada beberapa alam yang masih perlu bantuan kita,
agar arwah itu tidak menderita atau bisa telah di alam-alam bahagia. Cerita seperti ini ditulis dalam agama Buddha. Dikatakan demikian, Sang Buddha mengatakan demikian. Mereka bisa dikatakan ganti arwah. Arwah berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ya, arwah itu di saat ini. Jadi yang hadir saat ini pun secara tidak kasat mata itu juga leluhur-leluhur keluarga yang telah meninggal, bukan saja almarhum Bapak Budi saja, namun juga yang lain pun yang masih perlu bantuan dari kita juga ikut hadir untuk menikmati pelimpahan jasa yang baru saja kita berikan ini. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampu ini. Kalau anak yang tidak tahu atau karena tidak kasat mata, tidak tahu leluhurnya datang menunggu pelimpahan jasa. Mungkin arwah itu bisa juga mengatakan, lihat datang, ya datang ke rumah, anak istrinya, keluarga yang ditinggal masih hidup itu cuek, tidak peduli. Saya menderita di alam sana, tapi saya kok tidak dipedulikan. Padahal ketika saya hidup bekerja banting tulang untuk mempersiapkan untuk yang hidup-hidup untuk anak-anak saya, arwahnya bisa mangkel juga. Ya. Waktu saya bekerja demi anak, tapi begitu saya kesulitan, anak tidak peduli, tidak mengirim pelimpahan jasa. Maka pelimpahan jasa bagi putra-putri beliau itu tidak terbatas memberi doa, memberi persaksian seperti ini. Misalnya saja di jalan ketemu orang miskin, ngasih uang, kulimpahkan kebaikanku yang kuperbuat untuk leluhurku yang telah tiada, semoga telah di alam bahagia. Bisa juga dalam bentuk lain, keramah tamahan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Kulimpahkan keramaan kebaikanku yang kuperbuat untuk leluhurku yang telah tiada. Tidak selamanya dalam bentuk doa dan persembahan seperti ini. Jadi sangat luas sekali, sangat mudah sekali sebetulnya kalau kita ingat kepada leluhur yang telah tiada. Ya. Kemudian Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kebahagiaan dikasih makan, dikasih sajian bukan saja bisa dirasakan ketika beliau masih hidup di tengah-tengah keluarga. Demikian pula hari ini pun mereka berbahagia karena dipedulikan oleh keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa dan pelimpahan jasa dengan memberikan persembahan-persembahan ini. Semoga acara pada kesempatan pagi ini benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam surga Sukawati, dan setelah telah di alam surga Sukawati memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, istrinya tetap mempunyai kesehatan, anak-anaknya mempunyai kemudahan dalam hidup, dalam penghidupan, dalam bisnis, dalam usaha maupun keharmonisan rumah tangga. Semoga benar-benar dirasakan dan dinikmati putra-putri beliau. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan memberi hormat di altar leluhur dengan melakukan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Bisa juga yang hadir di kanan kiri untuk foto bersama di altar. Silakan foto dulu. Itu kanan kiri. Itu ada.